Pilu Kusnadi selamatkan sepupu tertimbun longsor Cirebon, dengar jeritan minta tolong. Kisah haru datang dari sepupunya, Kusnadi, yang turut terlibat langsung dalam evakuasi dan sempat mendengar suara rintihan Rion dari balik reruntuhan. Kisah memilukan itu makin terasa karena Kusnadi sendiri terlibat langsung dalam proses evakuasi, dan sempat mendengar suara rintihan dari balik tumpukan tanah dan alat berat yang terguling. Peristiwa naas ini terjadi pada Jumat, 30 Mei 2025, sekitar pukul 10 WIB saat Kusnadi sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Ua sama saudaranya Ua keuruk. Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. "Saya bilang, 'Pak, mohon izin. Ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi,' dan akhirnya diizinkan," jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. "Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, 'Jangan gali lagi, ada orang masih hidup,' kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. "Saya bilang, 'Sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu,' ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.